Sekitar 12 km dari kota Yogyakarta, terletak makam Raja-Raja Mataram Imogiri. Pak Ilham adalah seorang abdi dalam yang telah bertugas selama 19 tahun di Pasarian Pajimatan Imogiri. Dulunya itu namanya Gunung Merak, tapi dirubah oleh Sultan Agung menjadi Gunung Imogiri. Imo itu kabut, Giri gunung. Makam Imogiri berdiri diawali oleh keinginan Sultan Agung untuk dimakamkan di Tanah Wangi yang dia temukan di Mekah. Berkat bantuan gurunya Wali Songo dan perjuangannya, beliau mendapatkan tempat. Jadi Sultan Agung itu selalu menjalankan ibadah sholat Jumat. Di seminggu sekali pergi ke Tanah Suci Mekah. Setelah 100 kali beliau Sultan Agung itu datang ke Mekah, baru menemukan tanah itu. Begitu Sultan Agung menemukan Tanah Wangi itu, maka timbul dalam hatinya, saya nanti kalau meninggal, saya harus dimakamkan di Tanah Wangi ini. Begitu tidak diperbolehkan di situ, maka disiasati oleh gurunya Sultan Agung, yaitu Sunan Kalijogo itu, Tanah Wangi itu diambil dan dilempar. Nah, dengan melempar itu, gurunya itu sambil berkata, sudah Sultan Agung, sekarang cepat ikuti larinya tanah yang saya lempar. Nanti di mana jatuhnya, di situ kamu akan membuat makam. Akhirnya Sultan Agung dengan ilmunya juga, beliau mengejar larinya tanah yang dilempar itu sampai di atas tanah Jawa. Ternyata Sultan Agung kehilangan arah. Sultan Agung memutuskan untuk mencari tanah itu dengan cara bertapa. Setelah selesai mengerjakan sholat hajat, Sultan Agung benar-benar mendapatkan petunjuk dari Yang Kuasa, yaitu sebuah suara namun tidak ada rupanya. Isi dari suara itu bahwa Sultan Agung harus mencari seekor burung. Yang pertama kali dilihat oleh Sultan Agung adalah burung merak. Nah, ketika burung merak itu dilihat oleh Sultan Agung, burung tadi langsung terbang, dan terbangnya burung merak itu diikuti lagi oleh Sultan Agung, dan ternyata Tanah Wangi itu berada di bawah berdirinya burung merak itu. Kemungkinan kalau Tanah Wangi itu tidak jatuh di Imogiri, Gunung Imogiri itu tidak akan dijadikan makam. Setiap bangunan dari bangunan makam pun memiliki filosofinya masing-masing. Contohnya pada arsitektur tangga. Nah, itu terbagi dari 3 bagian. Bagian awal jumlahnya ada 32 anak tangga. Sebagai pengingat, Sultan Agung membuat makam dimulai tahun 1632. Terus tahapan yang kedua itu anak tangga yang jumlah 13 adalah awal ataupun pertama Sultan Agung diangkat menjadi seorang Raja Mataram, itu tahun 1613. Ternyata dari jumlah anak tangga yang 1 dan 2 itu 32 ditambah 13, jumlahnya ada 45. Tahun 1645 itu wafatnya Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Dari depan masjid itu sampai ke gapura makam itu jumlahnya ada 409. 4 itu diambil dari kitab yang dianut oleh Sultan Agung, itu ada Injil, Zabur, Taurat, dan terakhir Al-Quran. Kosong itu sebagai filosofi orang pengunjung itu mau berkunjung itu harus mengosongkan pikiran-pikiran kotor yang istilahnya tidak perlu dipikirkan. Angka 9 untuk menunjukkan bahwa Sultan Agung itu adalah murid dari Wali 9. Joglo di situ mau naik sampai makamnya masih naik 99 anak tangga lagi. Itu pun disekat oleh 3 pintu gerbang. Itu diambil dari Asmaul Husna, nama-nama Sang Kholik, itu ada 99 nama. Nah, terus yang pintu pemisah tadi itu sebagai penggambaran kehidupan seseorang itu harus mau tidak mau harus melalui 3 tahapan. Yang pertama dari kandungan, yang kedua ke dunia, dan nanti yang terakhir kembalinya ke akhirat, itu yang hakiki. Sampai sekarang, makam Raja-Raja Mataram Imogiri telah menjadi makam bagi para keturunan Sultan Agung. Bahkan telah siap makam untuk Raja Hamengkubuwono ke-10. Yang dimakamkan di Imogiri itu udah ada, yaitu dari Sultan Agung, nanti terus Amangkurat Admiral, Amangkurat Mas. Nah, terus yang untuk Jogja itu dari Raja Hamengkubuwono yang pertama sampai Hamengkubuwono 9.
Hamengkubuwono yang 10 kan harus membuat astana lagi. Itu nanti untuk pemakaman Raja Hamengkubuwono 10, 11, 12 kemungkinan. Sebagai pribadi, Pak Ilham mempunyai pesan bagi generasi muda. Pesan saya untuk anak-anak muda, jagalah budaya. Karena dengan kita berbudaya itu kepribadian kita akan menjadi baik. Karena tidak ada budaya yang istilahnya menjerumuskan, itu tidak ada. Jadi terutama budaya-budaya Jawa itu semuanya baik. Jadi termasuk gerak-gerik ucapan ataupun perilaku itu kan semuanya ada budaya-budaya baik. Maaf Pak. Saya pribadi merasa prihatin dengan anak-anak muda sekarang. Ini kan secara berpikirnya itu tidak jauh, cuma yang kayaknya yang instan. Jangan sekali-kali meninggalkan ataupun melupakan orang-orang kuno. Jadi perilaku orang-orang dulu itu kalau sebisa mungkin kita tiru supaya ada kelanjutan itunya, budaya-budaya baik itu bisa berkembang di khususnya Indonesia ini. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak.